Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, hari ini di mata kuliah Hukum Acara Perdata kita akan membahas tentang susunan badan peradilan ya, di mana memang ini penting untuk kita pahami bersama bagaimana susunan badan peradilan yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa bedanya antara pengadilan dan peradilan, gitu ya. Kalau pengadilan itu lembaganya. Ya, misalnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu lembaga. Tapi kalau peradilan itu proses beracaranya itu ya. Ini namanya peradilan. Bagaimana misalnya proses beracara pada peradilan perdata, peradilan pidana, agama, dan seterusnya itu prosesnya. Tapi kalau pengadilan itu lebih ke lembaganya, sedangkan peradilan itu adalah proses beracaranya. Nah, ada beberapa macam pengadilan ya di lingkungan peradilan umum, yaitu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan juga ada Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri itu tugasnya adalah untuk memeriksa dan juga memutus perkara pidana dan juga perdata dalam tingkat pertama. Nah, pengadilan negeri ini ada di setiap kabupaten ya. Nah, teman-teman bisa melihat di setiap kabupaten itu pasti ada yang namanya pengadilan negeri. Nah, jadi setiap ada perkara, pertama kali diperiksa itu adalah di pengadilan negeri. Sedangkan pengadilan tinggi ini untuk memeriksa dan juga memutus perkara pidana dan juga perdata, tetapi dalam tingkat kedua. Ya, dalam tingkat kedua dan tertinggi ini tingkat banding ya namanya. Jadi ketika misalnya seseorang sudah berperkara di pengadilan negeri, sudah ada putusan hakim, tapi kemudian tidak puas dengan putusan hakim di pengadilan negeri itu, maka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Nah, kalau pengadilan tinggi ini adanya adalah di setiap provinsi begitu ya, sehingga adanya hanya ada di setiap, misalnya kalau di Jawa Tengah berarti ada di Semarang, Jogja juga ada. Jadi setiap provinsi itu satu. Sedangkan yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Agung ini untuk memeriksa perkara di tingkat kasasi. Ini finalnya ya teman-teman. Ketika sudah di pengadilan tinggi tetapi ternyata para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan tinggi, maka para pihak dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Ya kalau pengadilan tinggi namanya banding, kalau Mahkamah Agung namanya kasasi. Nanti ternyata kalau misalnya sudah putusan kasasi tapi kok merasa tidak puas lagi dengan putusan MA, maka dapat mengajukan yang namanya peninjauan kembali atau judicial review. Ini juga di Mahkamah Agung juga. Ya. Nah, ini tadi ya pengadilan negeri bahwa setiap daerah tingkat 2 atau kabupaten ada pengadilan negeri yang kompetensinya meliputi daerah yang bersangkutan. Kompetensi yang dilakukan adalah kewenangan untuk memeriksa dan juga mengadili perkara di pengadilan. Tadi sudah saya jelaskan ya bahwa pengadilan negeri itu adanya di setiap kabupaten. Nah, kemudian ada juga di pengadilan negeri itu ada dua kompetensi ya, ada kompetensi relatif dan juga ada kompetensi absolut. Kalau kompetensi relatif itu adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pada pembagian daerah hukum atau distribusi kekuasaan. Untuk pengadilan negeri, daerah hukumnya meliputi daerah tingkat kabupaten. Ya, jadi kalau kompetensi relatif itu istilahnya adalah distribusi kekuasaan. Misalnya gini, orang kalau misalnya mau mengajukan gugatan itu orang tergugatnya misalnya ada di Kabupaten Kebumen. Berarti kompetensi relatifnya di mana? Jadi Pengadilan Negeri Kebumen gitu ya. Bukan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo, bukan, karena bukan kekuasaannya Pengadilan Negeri Purworejo. Jadi tergantung tergugatnya daerah mana. Sedangkan kompetensi absolut itu merupakan kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pada pembagian wewenang atau pembebanan tugas ya, atau namanya adalah atribusi kekuasaan. Misalnya nih untuk perkara permohonan pengangkatan anak di pengadilan negeri, kalau perceraian di agama Islam di pengadilan agama. Jadi kalau kompetensi relatif itu adalah daerahnya, tapi kalau kompetensi absolut itu perkaranya apa begitu. Misalkan ada orang agama Islam gitu ya mau melakukan perceraian, maka harus kemana ya? Harusnya ke pengadilan agama absolutnya, bukan ke pengadilan negeri.
Tetapi kalau orang non-muslim mau melakukan perceraian, maka dilakukan di pengadilan negeri. Itu kompetensi relatif dan juga kompetensi absolut. Nah, kemudian ini ya, pengadilan negeri memeriksa dan juga memutus perkara di tingkat pertama. Khususnya ya di materi ini adalah perkara perdata. Tapi pengadilan negeri juga sebetulnya menangani perkara pidana juga. Tapi nanti itu akan disampaikan di mata kuliah hukum acara pidana. Selain itu ada juga pengadilan agama. Pengadilan agama ini tingkatannya sama ya di kabupaten sama dengan pengadilan negeri. Tetapi kalau pengadilan agama itu merupakan pengadilan khusus yang menangani perkara orang-orang yang beragama Islam. Adapun perkaranya adalah misalnya perkara berkaitan dengan pernikahan, berkaitan dengan rujuk, talak, cerai, warisan, gitu ya. Sehingga baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama itu di setiap kabupaten itu ada karena tingkat pertama. Nah, menurut pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini ada di setiap daerah tingkat 1 atau provinsi diadakan pengadilan tinggi yang kompetensinya meliputi daerah provinsi yang bersangkutan. Jadi kalau pengadilan negeri itu ada di setiap wilayah kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi ini ada di setiap provinsi. Ya. Sedangkan Mahkamah Agung itu hanya ada di satu tempat, yaitu berkedudukan di ibu kota negara. Ini merupakan organ yudikatif tertinggi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah NKRI gitu. Kapan orang bisa berperkara di Mahkamah Agung gitu kan? Itu ketika tadi sudah di pengadilan negeri kemudian tidak puas mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ternyata di pengadilan tinggi misalnya nggak puas lagi, maka mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya kita akan membahas bahwa kekuasaan peradilan adalah bebas. Artinya dalam memutuskan perkara, dalam menjalankan tugasnya itu harus independen ya. Tidak boleh hakim itu berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Jadi memang hakim itu harus berdiri sendiri, harus independen, harus sesuai dengan keyakinan hakim. Tidak boleh hakim itu misalnya menerima suap atau misalnya dipengaruhi oleh pihak lain gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian ada juga dalam hukum acara itu dikenal bahwa hakim tidak boleh menolak perkara. Apapun perkara yang diajukan ke pengadilan tidak boleh ditolak oleh hakim. Ya, hal ini istilahnya adalah kuria ius novit, artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Gitu. Misalkan, kalau misalnya gini ya, ada kasus misalnya dulu yang terkenal itu misalnya pencurian mayat gitu misalnya. Pencurian mayat tidak ada hukumnya sebetulnya, tetapi ketika diajukan ke pengadilan itu tetap harus diterima. Karena hakim dianggap mengetahui hukum. Nanti hakim akan menggunakan kewenangannya bagaimana memutuskan perkara tersebut. Begitu pula dalam perkara perdata ya. Hakim juga tidak boleh menolak perkara apapun yang diajukan ke pengadilan. Yang penting sesuai dengan kompetensi relatif maupun kompetensi absolutnya. Nah, itu rekan-rekan materi kita hari ini di mata kuliah hukum acara perdata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dapat diajukan ke grup WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.